Oke, teman-teman, silakan dimatiin. Kelihatan slide saya kan? Kelihatan? Halo, kelihatan kan? Kelihatan Jody sama Jose. Slide-nya kelihatan. Halo, suara saya dengar? Suara saya dengar? Kelihatan slide-nya? Oke, saya coba putar. Nggak usah diputar ya. Nggak, saya coba miringkan, besar nggak dia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Nah, saya pikir saya nggak perlu memperkenalkan diri saya karena teman-teman juga sudah kenal. Nah, saat ini yang hadir hanya 2 orang, tapi itu pun nggak bermasalah. Yang penting kita tetap jalan kuliahnya. Mau ada yang hadir atau tidak hadir, terserah. Yang penting tanggung jawab saya dan kewajiban saya jalankan sebagai tenaga pendidik. Kali ini mata kuliah yang saya ampu untuk teman-teman adalah mata kuliah mengenai alat dan mesin peternakan. Nah, sebagai pendahuluan, ada beberapa item yang harus saya sampaikan ke teman-teman berdasarkan prosedural yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang sebenarnya mata kuliah ini tidak sulit kalau menurut saya. Dan mata kuliah ini selalu update, nggak ada yang jelas. Kenapa? Karena namanya alat dan mesin peternakan itu terus mengalami proses perkembangan. Nah, hari ini alatnya ini, bisa jadi hari-hari berikutnya ada lagi alat yang lebih mutakhir dan lebih canggih, yang lama itu tidak bisa terpakai lagi, maka akan ada pembaharuan. Maka jenis alatnya terus mengalami update dan terus mengalami perubahan untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Paling nanti bicara saya secara umum mengenai alat-alat apa saja biasanya yang dibutuhkan dalam proses industri peternakan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang saya bilang tadi tidak sulit mata kuliah ini karena alat dan mesin ya. Memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni, berwawasan lingkungan bisnis dan pertanian industri. Kemudian capaian ke-8 selanjutnya adalah menguasai pengetahuan dan teknologi peternakan efektif dan efisien meliputi pengembangbiakan pakan, pengorganisasian sistem produksi ternak, kelanjutan, pengolahan hasil, manajemen, dan pemasaran. Nah, saya pikir nih untuk mempersingkat waktu teman-teman bisa baca sendiri karena nanti slide-nya bisa teman-teman ambil itu ya dari portal teman-teman. Nah, capaian pembelajaran di materi pertama ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian alat dan mesin, mampu membedakan alat dan mesin peternakan, dan mampu menjelaskan fungsi mekanisasi dalam usaha peternakan, mampu memberikan contoh alat dan mesin peternakan. Banyak jenisnya ya. Saya yakin teman-teman juga sudah selalu tahu. Ini ada nilai dasar kampus Tamadun Mandiri. Ada piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar budidaya, budaya peradaban bersih, budaya peradaban hemat energi, kemudian nilai-nilai dasar yayasan. Nanti dibaca ya teman-teman.
ini juga kontrak perkuliahan. Evaluasi pembelajaran, ada etika, tugas kuis, mid semester, dan juga ujian akhir semester. Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, belum ada perubahan. Nah, ini silabus mata kuliah. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini sumber bacaan dan rujukan utama. Nah, kita langsung masuk aja ke pendahuluan. Nah, perkembangan peternakan menuntut efisiensi dan juga produksi yang tinggi. Nah, ini selalu, bukan hanya ada di bidang peternakan ya, di semua subsektor bidang usaha apapun selalu mengusahakan untuk terjadinya efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Efisien akhirnya kan untuk memproduksi itu kita bisa lebih efisien sehingga kita bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan harga jual yang kompetitif. Nah, itulah efisien ya. Kemudian bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi dalam kurun waktu yang sama atau yang bisa juga diartikan waktu yang lebih singkat tapi produktivitasnya lebih tinggi. Nah, penggunaan alat dan mesin membantu meningkatkan kinerja usaha peternakan. Ini jelas sekali ya. Apalagi sekarang, apa yang tidak menggunakan mesin? Semuanya menggunakan alat dan juga mesin. Ternakan sudah berbasis closed house untuk unggas. Demikian juga untuk ternak ruminan, semuanya sudah berbasis mekanisasi, sehingga penggunaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Penggunaan mesin-mesin yang dulunya banyak, nah sekarang sudah lebih sedikit lagi dengan membuat mesin itu kerja dalam satu kesatuan, jadi lebih efisien. Nah, yang paling gampang ini sekarang close house itu ya teman-teman lihat. Kalau dulu orang ngangkati pakan untuk menuangkannya ke dalam tempat pakan, maka sekarang orang tidak lagi memberikan pakan ayam masuk ke dalam kandang untuk menuangkannya ke dalam tempat pakan satu persatu. Tidak efektif lagi, sudah menggunakan sistem ulir ya, pakai pipa, maka pakan dari tempat pakan atau dari silo akan masuk, dituangkan saja ke dalam silo, nanti dalam silo itu sudah akan mengalir secara otomatis ke dalam tempat-tempat pakan. Sehingga efisien tenaga kerja. Dulunya harus pakai banyak orang untuk pelihara ayam, misalnya 10.000, butuh anak kandang sekitar 3 atau 4 orang. Nah, sekarang mungkin 10.000 hanya satu saja anak kandang sudah bisa. Karena fungsinya hanya untuk mengontrol, bukan lagi mengangkat-ngangkat seperti yang dulu ya. Tempat minum juga demikian, sudah mesin gitu. Kemudian pengaturan suhu kandang semuanya sudah disetting secara automatically. Sehingga hasil produksinya lebih tinggi dengan penggunaan mekanisasi seperti itu. Kemudian teknologi mekanisasi penting dalam sistem produksi peternakan modern. Apalagi sekarang ya, dengan luasan lahan yang sama tapi daya tampungnya juga akan lebih tinggi dengan penggunaan kandang berbasis modern, pakai model rak-rak tingkat-tingkat. Jadi efektif close house tersebut digunakan. Bisa 3 lantai, 2 lantai. Jadi lahan yang sama tapi daya tampungnya lebih tinggi terhadap populasi ternak. Sehingga efektivitas penggunaan lahan akan lebih tinggi. Nah, kemudian keterbatasan tenaga kerja di sektor peternakan. Nah, sama yang tadi saya terangkan bahwasanya dengan sudah menggunakan peternakan modern berbasis mekanisasi, maka penggunaan tenaga kerja menjadi lebih kecil, menjadi lebih sedikit. Di bidang pertanian juga demikian ya. Kalau dulu orang memanen padi itu harus rame-rame, nah sekarang manen padi bisa menggunakan 2 orang tenaga kerja saja dengan mekanisasi yang baik ya.
pakai alat tertentu, satu untuk sebagai operator yang mengendalikan mesin, satu lagi untuk mengarungi padinya. Kemudian jumlahnya juga bisa luas ya, dalam satu harian dalam membajak ataupun mengambil padi tersebut. Jadi tenaga kerja menjadi lebih sedikit, jadi terbatas. Kemudian kebutuhan peningkatan skala produksi. Nah, itu jadi latar belakang juga. Kita butuh peningkatan skala produksi dengan tinggi dan juga waktu yang relatif singkat. Nah, maka kalau mesti menggunakan secara manual atau mesin-mesin yang sangat sederhana, ini sudah susah untuk tercapai. Maka kita gunakan mesin dengan teknologi yang ter-up to date. Nah, sehingga mengakibatkan produktivitas tinggi tersebut bisa tercapai dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian peningkatan kualitas hasil ternak. Nah, dengan menggunakan sistem modernisasi dan juga mekanisasi, maka kualitas dari hasil ternak yang diperoleh juga akan lebih meningkat, akan lebih tinggi, akan lebih kompetitif, akan lebih seragam, dan lebih-lebihnya banyak. Kemudian efisiensi waktu dan biaya produksi. Nah, waktunya jadi menjadi efisiensi. Dan biaya produksi juga akan lebih rendah. Walaupun investasi di awal itu tinggi, tapi tentunya investasi yang tinggi itu akan segera terbayar dengan hasil yang maksimal. Nah, bayangin ketika kita membuat close house contohnya yang paling populer saat ini ya. Biayanya per 25.000 itu di atas 600 juta. Tapi walaupun di atas 600 juta, itu akan lebih efisien karena hasil yang diperoleh nanti lebih berkualitas, lebih tinggi, lebih seragam ternaknya, lebih tinggi tingkat kepastian berhasilnya dibandingkan dengan kandang-kandang yang sistemnya open house. Nah, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, mungkin hanya setahun, nah itu persentase untuk gagal panennya sangat rendah dan produktivitas tinggi bisa dicapai. Jadi bisa tertutupi dengan hasil panen selama 1 tahun tersebut untuk menutupi biaya investasi yang besar di awal tadi. Oke ya. Kemudian kita masuk ke pengertian dari alat peternakan. Alat peternakan adalah perangkat sederhana yang digunakan untuk membantu pekerjaan peternakan. Nah, misalkan lah yang paling gampang, kita menggunakan cangkul. Itu adalah alat peternakan untuk mengeruk kotoran, sekop untuk mengeruk kotoran. Itu adalah alat peternakan juga, walaupun dia tergolong alat pertanian, tapi alokasi penggunaannya untuk peternakan, maka dia sebagai alat peternakan. Garuk dan segala macamnya. Tapi ini kan sistemnya dioperasikan secara manual, karena orang yang langsung. Ini adalah alat ya. Beda dengan nanti namanya mesin gitu. Kalau mesin nanti pakai front end ladder. Disorong dia terus, operatornya satu, tapi kan dia scruffingnya itu luas ya, permukaan penampangnya, sehingga mempercepat proses pengerjaannya. Kalau kita pakai sekop biasanya untuk ngeruk kotoran, tapi kalau pakai front end ladder maka akan lebih cepat, walaupun investasi di awal besar, tapi tentunya akan sebanding dengan hasil kerja yang akan diperolehnya. Nah, kemudian pengertian mesin peternakan. Jadi mesin peternakan adalah peralatan yang menggunakan tenaga mekanis, energi untuk membantu proses produksi. Jadi bukan lagi manual. Tadi kalau alat tadi biasanya dioperasikan secara manual. Tapi kalau mesin ini biasanya dioperasikan dengan menggunakan mekanisasi tertentu, energi tertentu untuk membantu proses produksi. Nah, digunakan untuk meningkatkan kapasitas kerja. Contohnya adalah mesin pencacah pakan. Nah, kalau kita nyaca manual, alat yang kita pakai misalkan parang.
berapalah kemampuan satu orang untuk mencacah menggunakan parang. Saya pikir untuk mencacah 100 kg rumput saja kita sudah megap-megap, habis tenaga, habis waktu. Tapi ketika kita menggunakan mesin pencacah rumput, nah maka 100 kilo itu mungkin tidak sampai 10 menit sudah akan berubah menjadi potongan-potongan yang halus. Kan lebih efisien secara waktu. Begitu juga secara biaya. Kalau kita pekerjakan satu orang untuk mencacah 100 kg, nah ini berapa yang harus kita bayar? Dalam kurun waktu tertentu, maka ternyata penggunaan mesin itu akan lebih hemat dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Beda halnya kalau misalkan kita punya tujuan tertentu, misalnya menyerap tenaga kerja, ini lain halnya. Tapi tentunya ketika kita usaha yang mau kita cari adalah efisiensi ya. Kemudian mesin pengaduk pakan. Nah, kalau kita menggunakan tenaga manusia dalam 1 ton itu butuh berapa lama kita untuk ngaduk pakai sekop. Nah, kemudian berapa orang yang harus dilibatkan dalam proses pengadukan tersebut. Habis waktu. Tapi kalau menggunakan mesin, nah masuk dia 30 menit sudah tercampur homogen. Campurannya bagus, kualitasnya juga bagus hasilnya. Kemudian mesin pemerahan susu contohnya. Merah manual, satu orang itu 10 ekor udah megap-megap, tangannya rasanya mau meledak. Tapi kalau menggunakan mesin, nah itu sangat cepat sekali gitu. Kan di beras tagi itu yang pernah kita lihat, sekali masuk itu 20 ekor. 10-15 menit sudah keluar 20 ekor tersebut. Bayangin kalau perusahaan tersebut punya sapi yang banyak, mau kapan siapnya kalau diperah secara manual? Maka dengan penggunaan mesin itu pengerjaan akan lebih cepat dan efisien. Nah, perbedaan alat dan mesin. Alat biasanya sederhana ya, manual dan kapasitas kerjanya kecil. Tadi sudah kita contohkan. Sementara kalau mesin itu kompleks, menggunakan energi tertentu ya, baik itu sumbernya PLN ataupun sumbernya itu bisa berasal dari minyak. Kemudian kapasitas kerjanya juga besar. Mesin meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas usaha peternakan. Nah, fungsi alat dan mesin peternakan. Yang pertama, fungsinya adalah mempermudah pekerjaan peternak. Nah, saya pernah ya, merah 1 ekor itu, saat itu produksinya sekitar 20 liter saat saya PKL ya. Nah, itu untuk nyiapkan 20 liter tuh rasanya tangan saya ini mau meletus, mau pecah. Bayangin hanya 1 ekor yang saya kerjakan. Nah, kalau misalnya ada 10 ekor, macam mana rasanya? Habis itu mungkin tangan saya nggak bisa bergerak lagi. Bahkan belum capai 10 ekor juga. Untuk memerah, tangan saya sudah kram. Sudah terjadi kram otot ya. Maka dengan adanya mesin perah, itu akan mempermudah pekerjaan peternak. Kemudian menghemat tenaga dan juga waktu. Nah, jelas. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Ya, dengan penggunaan mesin tersebut, kualitasnya akan terjaga. Demikian juga kuantitasnya, jumlahnya akan bisa meningkat. Kemudian menekan biaya operasional jangka panjang. Jangka panjang ya, kalau jangka pendek ya mungkin tidak. Kita beternak hanya musiman saja, untuk apa pakai mesin gitu. Tapi kalau kita mau beternak dalam jangka panjang, ya kita perlu penggunaan mesin-mesin tersebut supaya lebih efisien dari proses usaha tersebut untuk dijalankan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.